oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Kami berdoa dan bersyukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan sehingga kita semua boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan, dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa, sehat semua ya? Amin, puji Tuhan ya. Dari sini saya bisa melihat ya, ada wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Karena saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini adalah orang-orang yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, usia boleh tua ya, tapi seperti Mars Simeon Hana, jiwa tetap muda di dalam Tuhan. Amin. Dan itu terbukti sore hari ini ada begitu banyak Bapak Ibu lansia yang bisa memberikan waktu. Mungkin di tengah-tengah padatnya kegiatan mungkin di rumah, atau mungkin ada yang sebenarnya capek ya, tapi punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan sehingga sore hari ini ya bisa meluangkan waktu untuk dapat bersama-sama di tempat ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Simeon Hana yang dikasih oleh Tuhan. Ya, 2 hari lagi bangsa kita akan kembali merayakan hari kemerdekaan ya. Di mana bangsa kita boleh bebas dari penjajahan ya, menerima apa yang menjadi kerinduan para pemimpin dan rakyat Indonesia setelah sekian tahun lamanya diperbudak atau dijajah oleh bangsa lain. Ya. Dan di dalam Tuhan pun ya, oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib kita semua telah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, kita telah ditebus dari segala dosa kita sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun kita tahu kebenaran ini ya, kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kemenangan itu ada di pihak kita karena kita ada bersama dengan Tuhan yang telah menebus hidup kita. Masih banyak orang Kristen ya, orang percaya. Terlebih lagi ya, saya memperhatikan beberapa waktu ini ya, ada kaum tua ya, kaum lansia yang sepertinya hidupnya susah ya, mau tersenyum saja itu sulit ya, sepertinya hidupnya itu dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan. Aduh, bagaimana ya hari esok saya, hari tua saya, siapa yang akan merawat saya, siapa yang akan menolong saya. Padahal sebenarnya mungkin ada anak ya, ada keluarga, tetapi kok sepertinya hidupnya tidak ada sukacita ya. Bahkan ada yang saya dengar begini, dari muda setelah melahirkan, menyekolahkan anak, sampai tua pun masih dirusui sama anak katanya ya. Jadi seolah-olah tidak ada kesenangan dalam hidupnya dari sejak dulu sampai sekarang. Sehingga yang keluar dari mulutnya dan terpancar dari hidupnya bukan lagi sukacita, kesenangan, tetapi persungutan, keluhan, kekecewaan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan ya, kita akan melihat sore hari ini bagaimana supaya kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang tidak lagi dibelenggu dengan ketakutan, kecemasan tentang hari esok kita akan seperti apa, atau mungkin dibelenggu dengan kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati. Ya, satu bagian firman Tuhan yang
mungkin sudah puluhan kali Bapak Ibu Saudara dengar, bahkan ayat firman Tuhannya sudah mungkin di luar kepala ya. Kalau di luar kepala lupa malahan ya. Istilah sudah mancep ya. Kalau saya sebutkan itu pasti semua sudah hafal ya. Saya berpikir begini, Tuhan waktu mempersiapkan renungan ini, lah kok ayat ini ya sudah sering sekali loh. Tetapi saya diingatkan kembali, kita manusia itu sifatnya adalah pelupa ya. Makanya harus terus diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan ya, kacamata saja kadang di atas kepala, londi kacamata ya. Padahal ada di kepala. Terus mungkin dompet ya. Tadi dompetnya di mana ya? Padahal ada di sini ya. Kecenderungan kita manusia memang, jangankan Bapak Ibu yang sudah lansia, saya sendiri yang usianya masih boleh dikatakan seumur jagung itu sering sekali lupa. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak merasa firman Tuhan ini sudah biasa saya dengar jadi tidak lagi memberikan perhatian. Tapi saya percaya kalau sore hari ini baik saya maupun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali diingatkan untuk melihat kebenaran bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang disayang dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita membuka di dalam kitab Yeremia 17, semua sudah tahu ya. Yeremia 17. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing atau di layar LED yang ada. Ya. Ayat 5, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, Yeremia pasal yang ke-17 ini, khususnya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18 ya, ini adalah perkataan-perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Dan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8 ini ya, orang pasti senang ya kalau ketika kita sampai di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, wah senang sekali ya, karena itu ayat-ayat yang sungguh menyejukkan hati. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan, ayat ini ada karena Tuhan sementara memperingatkan orang-orang Yehuda atau bangsa Yehuda, karena mereka ini telah hidup jauh dari Tuhan. Mereka telah berbuat dosa dan dosanya itu sudah sangat memuncak sampai kepada Tuhan, sehingga Tuhan kirimkan Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka. Ya, di ayat yang ke-5 tadi kita sudah baca, ini peringatan yang keras Bapak Ibu Saudaraku. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mengecam orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Di ayat yang ke-6 jelas mereka akan ditimpa oleh murka Tuhan atau hukuman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini datang kepada bangsa Yehuda sebelum mereka dibuang ke Babel, ya.
ketika Tuhan memperingatkan, berarti sebenarnya masih ada kesempatan bagi mereka untuk dapat menerima kasih Tuhan, berkat Tuhan. Sehingga Tuhan ingatkan mereka. Tetapi Bapak Ibu yang sudah baca firman Tuhan ya, dari Kejadian sampai Wahyu pasti tahu bangsa ini memilih untuk tidak mengikuti Tuhan. Mereka memilih untuk menyembah kepada Allah lain. Mereka memilih percaya kepada dewa-dewa. Sehingga mereka harus menerima hukuman daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sore ini tidak akan berbicara tentang hukuman-hukuman Tuhan. Tetapi mari saya mengajak kita semua seperti yang saya sudah sampaikan di awal ya. Kita mau belajar sore hari ini ya. Bagaimana kita para kaum tua, kaum manula bisa menikmati kehidupan yang tidak dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tetapi kita menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita melihat di ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya kita bebas dari segala ketakutan dan hidup diberkati oleh Tuhan? Yang pertama adalah andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita mungkin sudah sering kali dengar kata ini. Ya, beribu-ribu kali mungkin kita dengar andalkanlah Tuhan. Artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, bangsa Yehuda ya yang hidup di zaman itu, mereka adalah orang-orang yang selalu berubah-ubah dalam kepercayaan mereka. Sebentar mereka percaya kepada Tuhan, sebentar mereka percaya kepada berhala-berhala, ya. Dan yang lebih parahnya lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka berada di dalam peperangan, terus mereka dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang terhimpit, mereka dalam masalah yang besar, mereka malah tidak lari kepada Tuhan, tetapi mereka lari kepada bangsa lain, bangsa kafir yang menyembah Allah yang bukan disembah oleh Allah. Bangsa Yehuda, mereka meminta pertolongan kepada mereka. Dengan kata lain, mereka lebih mempercayai manusia, mempercayai apa yang kelihatan oleh mata mereka dibandingkan dengan Tuhan Allah yang dari sejak zaman Musa itu sudah menunjukkan kuasanya bagi mereka. Yang mengeluarkan mereka dari perbudakan bangsa Mesir, menolong mereka di padang gurun 40 tahun lamanya. Bahkan memelihara mereka dari keturunan demi keturunan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka lupa bahwa kunci hidup diberkati adalah mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Kenapa mereka, kita perhatikan perjalanan hidup orang Israel, kadang mereka menang, kadang mereka kalah. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan, ketika mereka menang, mereka selalu menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka mulai beribadah kepada dewa-dewa, ya kepada patung-patung, mereka menjadi orang-orang yang kalah dalam hidup mereka. Ya, demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ingatlah akan hal ini ya. Tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan percaya setengah-setengah, ya. Mungkin ketika kita sakit, ya, kita percaya kepada Tuhan, berdoa, ya, berdoa, pergi ke dokter. Tapi juga karena mungkin kita belum menerima kesembuhan di waktu yang sudah menurut kita sudah terlalu lama, ada orang yang mungkin mulai, ini bisa ndak betah sudah ya. Mau cari yang bisa menyembuhkan dengan cepat. Dan biasanya ya, setan yang menawarkan kesembuhan yang instan bagi kita ya. Ada banyak orang yang mulai terpikat, pergi itu mbah itu loh mbah Rijan bukan. Mbah Jan bro. Mulai mengandalkan kekuatan manusia yang kita bisa kelihatan mata kita begitu. Dan
Mungkin dari tetangga, oh iya betul kalau pergi ke situ, wah cepet loh. Tapi mesti sediakan ini ayam warna putih, terus nanti bawa apa begitu ya. Terus mulai keluar dari firman Tuhan. Tetapi masih ada juga orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya saya ingat satu teman saya ya. Lah, saya kaget juga waktu ibadah di rumahnya, terus dia kesaksian. Dia ngomong begini, wah waktu itu saya sakit. Masih muda padahal orangnya ya. Saya sakit bisul ya, maaf Bapak Ibu ya. Bisul di tempat yang mungkin bagi dia ya tempat yang sensitif lah, di belakang sini lah pokoknya ya. Sudah 1 minggu katanya enggak sembuh-sembuh. Dia kesaksian begini Bapak Ibu, saya sudah berdoa, sudah minum obat, Tuhan tidak sembuh-sembuhkan saya. Lah tetangganya katanya ada yang dukun. Lah terlintas dalam pikirannya untuk aku tak pergi dek tonggoku itu. Aku dalam hati, ya Tuhanku, kok sampai ngono ya. Saya mau ketawa tetapi juga sedih Bapak Ibu Saudaraku. Ya masih sakit bisul padahal ya. Tetapi inilah kenyataan yang ada saat ini. Tapi sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kaum lansia yang ada ya, apapun keadaan kita hari ini, jangan berhenti percaya kepada Yesus Tuhan kita. Ya. Bahkan jangan pernah kita berhenti berseru kepada Dia. Ada mungkin yang sudah mulai bosan, sakit gula darah, jantung, hipertensi, apalagi asam urat. Bosan minum obat ya. Kayak lalapan ya minum obat ya. Sambil makan sambil nelan obat. Kapan sembuhnya Tuhan? Ya. Aku tak berhenti berdoa pokoknya karep-karep ya. Tapi sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Tetap berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, yang kedua, bagaimana supaya kita menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan? Masih di ayat yang ke-7, bagian selanjutnya, itu dikatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita diberkati, berbahagia? Yang selanjutnya adalah tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kenapa saya tekankan hanya kepada Tuhan? Karena kalau kita berharap kepada manusia, manusia bisa saja mengecewakan kita. Ya, kita mau menyerahkan semua doa-doa kita, pergumulan kita, kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Itu artinya berharap hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Yehuda ya pada zaman Nabi Yeremia, mereka hidup dalam kesombongan ya. Mereka merasa diri kuat ya. Bahkan kalau boleh saya katakan, ketika Tuhan pakai nabi-nabi untuk berfirman, berbicara kepada mereka, menegur mereka, mereka tidak mempedulikan itu. Seolah-olah ketika mereka dalam keadaan yang kuat ya, Tuhan itu enggak kalau bahasa orang tua bilang Tuhan kayak rakangge ya. Enggak kanggu ya. Maaf ya kalau bahasa saya ya murat kayaknya Tuhan enggak perlu Tuhan aku iso dewe ya. Aku bisa sendiri. Enggak perlu Tuhan. Nah, bangsa Yehuda pada saat itu mereka merasa diri kuat ya. Saya tidak perlu Tuhan, tidak perlu berharap kepada Tuhan ya. Pertolongan Tuhan itu terlambat ya. Mereka tetap memakai bahwa kalau mereka kuat itu karena mereka. Apapun yang di hadapan mereka, mereka pasti bisa hadapi dengan kekuatan mereka. Tetapi itu yang justru membawa mereka kepada kehancuran ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa banyak hidup orang percaya hari-hari ini mereka kecewa, putus asa, depresi ya. Karena mereka menaruh pengharapan hidup mereka kepada orang-orang yang mereka rasa bisa menolong mereka ya. Mungkin para kaum lansia menaruh harapan mereka kepada anak-anak mereka, kepada suami, kepada istri, kepada keluarga, karena merasa bahwa anak-anak saya mapan, keluarga saya berkecukupan, keluarga saya
perhatian dengan saya. Sehingga tidak lagi menaruh harapan kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Anak-anak kita, keluarga kita, baik suami istri kita itu bisa saja mengecewakan kita. Karena mereka juga adalah manusia, mereka punya keterbatasan. Ya, anak-anak mungkin, iya, misalnya kita bicara ya tentang kebutuhan kita kepada anak-anak ya. Mama perlu ini atau papa perlu ini, tolong ya. Oh iya ma, bulan depan ya bulan depan. Sampai 2 bulan ke depan kok enggak ada yang diperlukan oleh orang tua ya. Ada mungkin anak-anak yang memang hanya untuk sekedar menyenangkan hati orang tua ya. Pagi ngomong gimana Bapak Ibu? Pagi dele terbalik. Pagi dele, sore tempe. Ya. Jadi kata-katanya enggak bisa dipegang. Nah, kalau kita menaruh pengharapan kepada manusia, akhirnya kalau kondisinya seperti itu akhirnya kita kecewa ya. Bahkan mungkin suami, kita percaya suami saya bertanggung jawab. Istri saya begitu mengasihi saya, tapi pada satu saat, suatu keadaan mungkin ya mereka mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kita, kata-kata yang keras mungkin yang membuat kita akhirnya menangis ya. Tetapi ketika kita dalam setiap pergumulan kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, asalkan kita mau tunggu waktunya Tuhan bagi kita untuk bekerja menolong hidup kita. Ya. Kenapa kita harus selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan? Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Yang buat kita adalah Tuhan. Ya. Yang buat kita adalah Yesus. Jadi Dia yang tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang sementara kita alami. Keluarga kita mungkin cuma bisa melihat dari luar, mamaku sehat, papaku sehat, adikku hidupnya diberkati, tapi mereka tidak tahu apa yang sementara kita rasakan dan kita jalani dalam keseharian hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus tahu semua yang kita alami dalam hidup kita karena Dia yang ciptakan kita. Dan satu hal lagi, Dia tahu cara yang terbaik untuk menolong kita. Ya, anak-anak mungkin keluarga kita bisa tolong kita semampu mereka. Ada kalanya mereka terbatas, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi dalam setiap hal, dalam setiap pergumulan hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Dia sayang kita, ya, Dia mengasihi kita, dan Dia selalu tahu cara yang terbaik untuk menolong hidup kita. Sebab itu jangan pernah berhenti percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dari tempat ini saya juga mau sampaikan begini. Kami hamba-hamba Tuhan juga adalah manusia, ya. Kenapa saya menegaskan maksudnya berharaplah hanya kepada Tuhan. Kami manusia juga terbatas karena ada beberapa orang juga yang ketika begini ya, ketika mereka sakit, mereka ada dalam keadaan yang susah, kok enggak ada perhatian dari pelayan-pelayan Tuhan, atau mungkin ketika mereka di rumah sakit kok dikunjungi toh ambil gembala, terus kemudian menjadi kecewa dan aku enggak ibadah ya. Ini bukan sekedar ngomong, tapi saya pernah menemukan demikian. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita pun menyadari bahwa para pelayan-pelayan Tuhan juga mereka terbatas ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika kita, ya mungkin mereka tidak sengaja karena memang begitu padatnya kegiatan sampai mereka mungkin tidak sempat, atau mungkin memang mereka tidak tahu ya, sehingga ketika dalam keadaan yang demikian tidak ada yang istilahnya melawat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya mau ingatkan ya, manusia terbatas dalam menolong kita, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Sebab itu tetap taruh pengharapan kita, percaya kita hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang menjamin hidup kita. Ya, satu ayat terakhir di dalam
Yesaya pasal yang ke-46 ayatnya yang keempat. Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan firman Tuhan di sore hari ini, ya, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Ya, dari kita masih berdosa sampai ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan sampai akhir hidup kita, ketika kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, Dia yang terus menggendong, memikul kita dan menyelamatkan kita. Ya, puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua di sore hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, dan kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan sore hari ini. Kita minta kepada Roh Kudus untuk terus memberi kita kekuatan agar kita tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Saya rindu kita nyanyikan pujian yang kita nyanyikan di ibadah minggu yang terakhir. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sementara memperhatikan setiap hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di saat sore hari ini. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan selalu peduli dan selalu siap untuk menolong hidup kita. Sampaikan apa yang menjadi kerinduanmu kepada Tuhan. Keluargamu, anak-anakmu mungkin terbatas untuk mengerti, menolong engkau. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita layani, Allah yang tidak terbatas, Allah yang peduli dan mengerti dengan setiap persoalan pergumulan hidup kita. Mari datang kepada Tuhan sore hari ini. Nyatakan kepada Tuhan, hanya Engkau harapan hidup kami. Sekali Yesus, tetap Yesus bagi kami. Kau tempat pengharapan, tempat perlindungan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melihat setiap hati-hati umat-umat-Mu sore hari ini Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat hidup mereka, menolong mereka dalam setiap pergumulan hidup, mengalirkan kekuatan-Mu, sukacita-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini.
Dan saya mengundang Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita di dalam sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus yang dapat kami andalkan, karena Engkau yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Engkau tak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, dalam segala permasalahan apapun Tuhan, kami selalu berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang maha kuasa, Engkau yang akan Tuhan menepati segala janji-janji-Mu, Engkau yang akan mengabulkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus, Allah yang maha murah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sangat diberkati di sore hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan umat-umat-Mu yang telah hadir di sore hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, apapun yang menjadi keperluan mereka, Engkau akan sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, para pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan Yesus umat-umat-Mu pulang sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus.